Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Salam hormat terlebih dahulu dari kami untuk Bapak Ibu Guru serta para rekan-rekan pengajar NKRI. Baik kawan-kawan, di dalam slide ini ada dua tulisan. Yang pertama adalah whom, yang kedua adalah adjective clause. Kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu adjective clause. Adjective clause itu adalah kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas. Penjelas apa? Tentu penjelas kata benda. Nah, ini nanti kawan-kawan mempunyai ciri-ciri, ada unsur yang namanya relative pronoun, yaitu who misalnya, whom, which, dan sebagainya. Nah, pada tulisan yang kedua yang atas ini ada tulisan whom. Bahwa yang namanya whom itu punya dua fungsi. Yang pertama kawan-kawan adalah sebagai question word, sebagai kata tanya. Artinya nanti adalah siapa. Karena di sini ada question word, maka ciri-cirinya nanti whom disebut question word bila belakangnya ada tanda tanya. Akan tetapi bila whom nanti di belakangnya tidak ada tanda tanya, itu namanya relative pronoun. Relative pronoun itu apa? Relative pronoun itu adalah kata ganti penghubung. Berarti kalau dia disebut kata ganti penghubung, itu nanti bisa juga disebut sebagai conjunction. Kalau nanti whom sebagai relative pronoun, cirinya di sini tidak ada tanda tanya, maka whom artinya adalah yang. Ini yang akan kita sebut, yaitu whom sebagai relative pronoun dalam adjective clause. Mari kita simak penjelasan tentang whom pada video kali ini. Kawan-kawan, whom itu fungsinya apa? Ya, menggantikan kata ganti orang sebagai objek. Kalau kita punya kata she itu subjek, tapi objeknya adalah her. Nah, inilah yang nanti diganti dengan whom. Kalau kita punya Andi, objeknya apa? Objeknya Andi adalah him. Itulah yang disebut sebagai objek, dan ini nanti yang akan diganti dengan whom. Mari kita lihat penjelasan berikutnya, asal usul whom dalam adjective clause. Dari mana sih ini? Oke, penjelasannya adalah demikian. Ada dua kalimat tunggal, kawan-kawan. Nah, ini dia. Dua kalimat tunggal ini nanti kalau digabung tentu memerlukan yang namanya conjunction. Oke, itu yang pertama. Dan apabila nanti digabung, kalimat ini akan disebut sebagai adjective clause. Nah, conjunction yang dibutuhkan yang mana? Ya, kita lihat di kalimat kedua. Kawan-kawan, di sini ada kata her. Sebagaimana tadi kita pahami, her itu adalah objek. Karena ini predikat, ini subjek, berarti ini objek. Inilah yang nanti diganti dengan whom. Pada saat digabung, whom yang mana adalah conjunction ini, letakkanlah di belakangnya Susi. Kenapa kok whom di belakangnya Susi? Ya karena whom itu adalah her. Her dan Susi sama, maka letakkanlah whom di belakangnya Susi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda nulis whom, lanjutkan kalimat kedua. Karena aslinya whom adalah her, tempat bersemayamnya objek her, yaitu di kalimat kedua. Menjadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Susie whom I love so much has gone to USA. Susie yang saya cintai telah pergi ke Amerika. Kawan-kawan, yang saya kotak warna hitam inilah yang disebut sebagai adjective clause. Oke, dari mana asal usulnya? Ya,
whom ini aslinya sebenarnya adalah her. Ya toh? Terus I love so much. Anda nggak boleh lagi nulis her di sini. Karena her-nya sudah diganti dengan whom. Whom sama Susi adalah sama sebenarnya. Oke, bisa diterima ya. Nah, penulisan adjective clause yang saya kotak warna hitam ini sebenarnya adalah kalimat penjelasnya. Penjelas siapa? Penjelas benda yang ada di sebelahnya, yaitu Susi. Yang saya sangat cintai itu siapa? Kan Susi. Berarti Susi dan whom I love so much itu adalah orang yang sama. Sebenarnya begitu. Itulah kenapa disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu berarti boleh dihilangkan. Sebenarnya ini tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ini tidak ada, yang saya kotak warna hitam, sebenarnya kalimat itu intinya hanya Susi has gone to USA. Inilah kalimat intinya. Berarti kalimat intinya itu berasal dari kalimat pertama. Begitu kawan-kawan. Nah, penulisan adjective clause itu boleh Anda hilangkan relatif pronounnya ini. Seperti ini. Nah, ini whom-nya tidak ada, itu boleh dihilangkan. Sebenarnya kan ada di sini. Hanya saja boleh dihilangkan, tapi meskipun Anda hilangkan, tetap makna yangnya tetap ada. Whom hilang, tapi yangnya tetap ada. Susi yang saya cinta telah pergi ke USA. Jadi demikian kawan-kawan untuk contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama, C1, contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua sebagai pembanding. Nah, ini dia contoh yang kedua. Anda perhatikan contoh yang kedua kalimat pertamanya ini, Susinya ada di posisi objek. Sementara di kalimat C1, contoh 1, Susinya sebagai subjek. Nah, ini nanti akan mempengaruhi cara penulisan adjective clause. Demikian caranya. Kalimat kedua I love her so much, tetap sama cara merubahnya, ini diganti whom. Whom nanti letaknya di mana? Di belakangnya Susi, seperti ini. Nah, ini dia. Whom letaknya di mana? Ya di belakangnya Susi. Oke, pertanyaannya begini mungkin bagi siswa. Kenapa adjective clause yang ini letaknya kok seolah-olah di tengah? Kenapa adjective clause yang ini letaknya kok seolah-olah di belakang? Oke, anggapan Anda betul. Tetapi gara-garanya apa? Ya gara-garanya satu ini. Kenapa kok ini di tengah? Ya karena Susinya sebagai subjek. Adjective clause yang ini, yang saya kotak warna hitam ini, ngejar terus letaknya Susi. Oh, Susi letaknya di depan. Nih dia. Sehingga tampak seolah-olah adjective clause ini ada di depan. Kenapa kok kenapa kok adjective clause ini di belakang? Ya karena Susi posisinya sebagai objek di kalimat pertamanya ini. Maka seolah-olah tampak adjective clause yang ini ada di belakang. Gara-gara Susi semuanya. Susi sebagai objek, subjek yang ini sebagai objek. Namanya saja objek. Objek itu kan di belakang. Maka resikonya adjective clause ini kalau ngejar-ngejar terus Susi, ya akhirnya dia di belakang. Karena Susinya di depan pada C1, contoh 1, maka adjective clause-nya di depan. Gitu kawan-kawan sebenarnya. Nah, cara penulisan AC adjective clause sama dengan yang ini. Bisa dihilangkan kawan-kawan. Nah, ini dia. Alex called Susie I love so much. Ini tetap di sini ada makna yang, meskipun whom-nya dihilangkan, meskipun relatif pronoun-nya dihilangkan. Ini namanya relatif pronoun. Relatif pronoun itu sama dengan conjunction. Berarti sebenarnya inilah conjunction-nya.
sebagai penghubung. Namanya saja relatif pronoun, penghubung. Kawan-kawan, untuk mengerjakan soal sudah kami siapkan contoh pengerjaan soalnya nanti seperti ini. Tetapi sebelum kami memberikan contoh pengerjaan, kami ingin memberikan trik terlebih dahulu, cara cepatnya. Di video yang pertama yaitu tentang who, ada trik, yaitu nanti Anda disuruh mengisi titik-titik ini. Anda cukup lihat di sebelah kirinya titik-titik itu ada orang. Entah dia sebagai subjek, entah dia sebagai objek. Kita nggak memperhatikan itu. Pokoknya orang. Setelah predikat, setelah titik-titik itu langsung ada predikat. Maka jawabannya pasti who. Itu di video yang sebelumnya, yaitu video tentang who. Tapi di trik yang ini, yang whom, triknya bagaimana? Triknya adalah demikian. Ada titik-titik-titik, di sini ada orang. Entah dia sebagai subjek, entah dia sebagai objek, seperti ini. Nah, ini dia. Ini kan Susi sebagai objek. Di sini Susi sebagai subjek. Itu maksudnya ya. Nah, setelah titik-titik ternyata ada subjek, ada predikat. Seperti ini. Ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Jawabannya adalah selalu whom. Oke, kawan-kawan, selalu whom. Kalau yang ini selalu who. Informasi saja bahwa kawan-kawan, yang namanya who itu boleh diganti dengan that. Ini artinya sama, yaitu yang. Pada saat seperti ini, that artinya adalah yang. Ini juga demikian, artinya adalah yang. Ini juga boleh diganti dengan that. Itu yang harus Anda cermati. Anda punya dua trik. Kapan jawabannya who? Kalau setelah titik-titik hanya predikat. Kapan Anda menjawab whom? Kalau setelah titik-titik ada subjek, ada predikat. Bedanya cuma di situ saja. Saya pertegas, bedanya hanya di sini. Nah, ini dia. Ada subjek, di sini tidak ada subjek. Bedanya cuma di situ. Ketika tidak ada subjek, maka who lah jawabannya. Ketika ada subjek, jawabannya whom. Begitu kawan-kawan. Yuk. Yuk kita cermati soal ini. Soal ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Ini Anda tahu, ini orang. Ini Anda tahu, ini subjek. Anda tahu bahwa ini predikat. Maka jawabannya apalagi kalau bukan whom. Anda nanti berarti cukup tengok kiri orang, tengok kanan subjek. Berarti jawabannya whom. Demikian juga soal ini. Tengok kiri orang, tengok kanan subjek, ada predikat, jawabannya adalah whom. Maka jawabannya adalah yang B. Terus, tadi dibilang bahwa whom itu sama dengan that. Kenapa kok jawabannya bukan D? Kenapa jawabannya B? Betul kawan-kawan. Kawan-kawan, ketika ada soal, di sini ada orang, terus ada koma. Terus di sini ada koma, terus di sini ada subjek, ada predikat. Anda nggak boleh menggunakan kata that. That nggak boleh dipakai pada saat ada koma. Tapi untuk yang soal seperti ini, Anda boleh pakai that. Whom ini boleh diganti dengan that. Kenapa? Karena nggak ada koma. Kalau ada koma, jangan pakai that. Meskipun disediakan jawaban D, ya kan? Seandainya jawabannya nanti pakai whom, itu boleh diganti that. Makanya di jawaban ini tidak ada that lagi. Nanti soalnya salah. Karena whom dan that sama. Tapi kalau untuk yang seperti ini, ada koma, dimunculkan dua-duanya. Nggak apa-apa, karena that nggak boleh ada di sini karena ada koma. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.